Shalom, selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Salam sejahtera juga untuk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang ibadah di rumah. Hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Pastikan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Sebab Tuhan baik, syukur bagi Dia. Haleluya. Syukur bagi Dia. Amin. Allah yang kuasa, Dia yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa perbuatannya. Amin. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Mari Bapak Ibu kita berdiri di hadapan Tuhan. Syukur bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kuasa yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
Bahwasanya pikiranmu besar untuk selama-lamanya Tuhan, seperti lagu yang kami kemenangan padamu Tuhan. Benar Bapa, kasih setia-Mu besar, kemurahan-Mu besar, anugerah-Mu besar Bapa. Kami semua Bapa tempat ini dan semua yang ada anak-Mu di Pulau Bali. Jadi Bapa ingat Tuhan, kasih setia-Mu besar, kemurahan-Mu besar Bapa. Janji-Mu juga besar Bapak kepada bangsa ini, besar Kamu Tuhan Israel Bapak. Kami nggak mau Tuhan kalau kami hanya memberi kami, berikan juga Israel Bapak. Tebus Israel Tuhan. Karena pada kami Engkau nggak pernah berjanji, tapi Kamu memberi anugerah cuma Tuhan. Tapi pada Israel Engkau sudah berjanji dan bersumpah ya Bapak. Tuhan di awal ibadat ini kami mohon Bapak, kemurahan-Mu Tuhan atas Israel Bapak. Di depan para gembala-gembala-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih sekarang kami percaya wajah-Mu mengarahkan pada milik besar Bapak. Pada kami, Engkau hanya mengatakan orang benar dari boleh percaya imannya. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, akan yang berfirman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang dapat ketinggian dan berkati semua yang hadir Bapak. Katakan kuasa-Mu Tuhan yang besar Bapak. Bahwa kami selalu bersyukur dan tidak pernah kekurangan Bapak. Karena dengan kuasa-Mu Tuhan kami akan bersyukur Bapak. Pakar di tempat ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ya Bapak, yang mulai ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersukacita bagi Tuhan, kita akan berdiri. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Kami baitnya Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur.
Denganmu Tuhan, kita akan melihat kemuliaan yang semakin besar dinyatakan atas nama. Haleluya. Jiwaku, ku yakin dan percaya.
berapa minggu dah kita di sini di rumah Pak Eko ya? bulan. Berapa? 3 bulan. Udah 3 bulan ya kita di sini, luar biasa ini. 2 kali pertemuan. Ya, 2 kali pertemuan. 3 kali. 2 kali pertemuan. 2 kali perjamuan di sini, tapi udah berapa bulan ya, luar biasa. Berkat Tuhan, ada rumah yang besar, halamannya luas. Ini negara yang siapkan, Pak ya. Amin. Negara yang siapin semuanya ini negara ya. Ya. Kita gratis ya negara. Kalau nyewa ada berapa ini? Ya. Amin. Amin. Tuhan tahu. Amin. Mungkin kita belum bisa sewa, dikasih sama Tuhan. Amin. Amin. Mungkin sebagian ada yang belum punya rumah sini ya. Sebagian belum punya rumah ya. Tapi jangan takut, kita punya rumah di surga. Katakan amin. Amin. Sudah punya rumah di surga. Dan rumah di surga itu yang membangun itu Tuhan Yesus. Amin. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Amin. Amin. Jadi jangan takut, jangan bingung yang belum punya rumah, ada saya tidak punya rumah, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bilang kita harus punya rumah di bumi. Tuhan bilang, aku sudah menyiapkan rumah bagimu di surga. Amin. Pagi hari ini temanya adalah misteri kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Misteri yang Tuhan ungkapkan kepada kita pagi hari ini mengenai kedatangannya yang kedua kali. Kenapa misteri? Karena itu rahasia Tuhan. Yes. Apakah rahasianya menjadi rahasia? Tidak lagi, karena sudah diungkapkan. Itulah misteri. Misteri lain dengan sembunyi-sembunyi. Misteri itu sesuatu yang diungkapkan oleh Tuhan, itulah misteri. Dan misteri pagi hari ini yang kita mau belajar adalah misteri kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. 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 Siap untuk belajar Alkitab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Amin. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Supaya kita tidak misunderstand atau salah pengertian mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena seringkali kita disuruh bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, betul ya? Ya. Seluruh gereja, bukan hanya gereja, juga sinagog. Tadi Pak Eko berdoa mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel itu kumpulnya di sinagog. Karena bait Allah tidak ada. Apakah bait Allah akan dibangun? Akan dibangun. Yang bangun siapa? Antikristus. Jangan terkejut. Yang membangun bait Allah yang ketiga itu Antikristus. Yang membangun bait Allah yang pertama Raja Salomo, benar, amin. Yang membangun bait Allah yang kedua Esra Nehemia kecil, diperbesar oleh Raja Yordania, lalu dimegahkan oleh Raja Herodes, dan ada bisnis di dalamnya. Di mana dicatat? Di perjanjian baru dicatat. Itu Raja Herodes membangun bait Allah, kemudian dilebarkan sayap kiri sayap kanan, dan ada bisnis di sana. Sehingga kalau orang Yahudi datang dari berbagai penjuru dunia, datang ke Yerusalem untuk berbakti, tidak perlu bawa, hanya perlu bawa uang. Di sana sudah dijual persembahan, bisnis di sana, bisnis. Ada money chain, sudah ada money chain ternyata di sana, luar biasa. Kalau kita baca Alkitab sudah ada penukaran uang, betul ya? Baca Alkitab teliti itu, jangan hanya sekedar lewat, benar-benar dibaca. Oh, ada money chain, ada pasar malam, ada supermarketnya, bisnis. Apakah itu rumah Allah? Rumah Allah adalah kita. Tuhan Yesus bilang nanti semua dirobohkan. Kenapa dirobohkan? Tuhan tidak berkenan. Yang berkenan adalah Tuhan mau diam di dalam kita. Amin. Misteri pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita lihat di dalam, sudah siap? Ya. Di sini dikatakan di dalam, sebab sudah ketemu ayat 16. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, sebab pada waktu tanah diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga
Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, katakan amin. Amin. Yang masih tinggal, amin, Amin. akan diharpasu, diangkat, katakan amin. Amin. Dan bersama segan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kesimpulannya, demikianlah kita. Bagaimana? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Pada waktu kita baca ayat ini, kita akan dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Jangan bingung nak punya rumah, sebab Tuhan sendiri akan menjemput kita. Amin. Amin. Kesalahan pertama dari gereja adalah kita disuruh siap-siap untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Salah. Yang benar adalah kita bersiap-siap untuk diangkat. Katakan amin. Amin. Sinagog juga salah, orang Yahudi juga salah. Dalam konsepnya orang Yahudi, dia mau datang tunggu Mesias yang kedua kali naik kuda putih. Itu keliru. Yang pertama, sebagai orang yang sudah ditebus, kita harus bersiap-siap untuk diangkat. Katakan amin. Amin. Di sini dikatakan Tuhan sendiri akan turun dari sendiri loh, bukan bersama-sama orang lain. Sendiri, harus teliti baca ayat. Dia sendiri turun sampai dia angkat. Di mana kita bertemu? Di angkasa. Lalu kita yang sudah mati dibangkitkan dulu. Lalu kita yang masih hidup langsung dirubah. Katakan amin. Dirubah apa? Tubuh yang tidak binasa, tubuh mulia. Tubuh surgawi yang sama dimiliki oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Kurang dahsyat apa ini? Apakah punya rumah, tidak punya rumah, punya mobil, tidak punya mobil, tidak peduli, semua akan ditinggalkan. Jangan bangga. Kapan itu terjadi? Bisa besok, bisa bulan depan, bisa nanti malam. Kalau Allah Bapa sudah memerintahkan malaikat Michael untuk meniup sangkakalanya, teng, itulah momentumnya. Pada hari tertentu, jam tertentu, jam D, Pak. Apa? Jam D. Hari H. Hah? Jam D. Luar biasa. Itu akan semuanya. Dalam sekejap kita dirubah tubuh kita. Amin. Haleluya. Itu kesalahan pertama, kita tidak menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali naik kuda putih. Tidak. Kita menyongsong untuk diangkat. Katakan amin. Amin. Lalu, apakah kita akan menghadapi Tuhan atau nanti pada waktu kedatangan kedua kali? Itu lain ceritanya. Ini dua perkara yang beda. Dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama kita diangkat, yang kedua Tuhan Yesus datang naik kuda putih bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Itu yang kedua kali, kedatangan kedua kali. Dan kita juga naik kuda putih. Apa artinya naik kuda putih? Naik kuda putih dalam bahasa, dalam pengertian bahwa orang Ibrani adalah siap berperang. Amin. Kenapa kita berperang? Karena ada antikristus beroperasi di bumi selama 7 tahun. Lalu setelah kita diangkat, ayat 17 demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, tidak dipisahkan lagi. Amin. Tuhan di surga, kita di surga. Tuhan turun ke bumi, kita ikut turun ke bumi. Tuhan menjadi raja 1000 tahun, kita ikut memerintah bersama Tuhan 1000 tahun. Itu artinya selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin saya lagi. Amin. Jadi jangan takut. Mau naik pangkat, tak naik pangkat, pada waktu tanda diberi, semuanya dilepas, cepat pangkatnya semuanya. Amin. Amin. Semuanya rumah ditinggal, Pak. Buat yang punya motor 2, Pak Abdan berapa punya motor? Ditinggal, Pak. Pada waktu Tuhan Yesus datang turun dari surga sendirian, menjemput kita di udara, ditinggal. Kita akan take off dari bumi ini. Kapan terjadi itu?
Apakah terjadi pada waktu kesusahan besar? Di Alkitab dikatakan kita diangkat sebelum kesusahan besar. Dari mana kita tahu? Ada ayatnya, mari kita lihat supaya kita tidak ngarang-ngarang ya. Tesalonika pasal 1 ayat 10. Dari mana saya yakin bahwa kita diangkat lebih dahulu sebelum antikristus beroperasi di bumi. Jadi jangan perlu takut, apakah nanti saya mengikuti tanda apa binatang? Apakah saya nanti mengikuti binatang itu? Tidak perlu takut, karena ayat Alkitab mengatakan, sudah dijelaskan, lihat. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Jadi anaknya satu orang ya, yang telah dibangkitkannya dari antara mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Katakan amin. Jadi kita tidak masuk dalam murka. Jadi jangan pernah ditakut-takuti oleh pengajar-pengajar yang tidak mengerti Alkitab. Nanti kamu akan masuk dalam murka Allah. Siapa bilang? Apakah kita diselamatkan kemudian untuk dimurkai? Masuk akal? Nonsen. Di sini ada ayatnya. Kalau dalam bahasa aslinya di sini katakan yang menyelamatkan kita keluar dari murka Allah. Sampai seberapa lama murka Allah itu? 7 tahun. Berapa lama? 7 tahun, 3 tahun setengah dan 3 tahun setengah. Itu murka Allah terjadi. Apa yang akan terjadi dalam murka Allah itu? Di dalam Wahyu pasal 16 akan terjadi murka Allah. 7 murka Allah. Baca ya, jangan kalau sekarang dibaca di waktunya habis. Baca, ada 7 murka Allah. Pada waktu saya baca, saya terkejut. Murka Allah yang pertama itu nanti seluruh air yang ada di bumi menjadi darah. Tiba-tiba buka keran jadi darah. Apakah gereja mengalami? Gereja tidak mengalami itu. Kita tidak mengalami itu. Karena kita di mana? Bersama Tuhan, ada di rumah yang sudah disiapkan, dan rumahnya sudah siap. Amin. Rumahnya sudah siap. Kalah itu batu alam yang paling mahal di bumi, lantainya kalah Pak Eko. Batu alam saya cek kemarin di Butras dulu ya, sampai 2 juta per meter. Baru batu alamnya saja, belum ongkos masangnya. Ongkos masangnya 2 kali lipat Pak, per meter. Semennya bukan semen biasa, itu semen khusus, itu merekatnya itu merekatkan itu semen khusus. Jadi per meter batu alam yang sekarang ada, yang saya tahu, saya bukan insinyur, saya tanya-tanya di toko, paling tidak 7 juta per meter batu alamnya, batu lantainya dia. Jadi kalau sini berapa meter ini? Rumahnya berapa meter ya ke sini? Tipe berapa ini? 100, mungkin 120 biasanya, Mas perwira kan 120 biasanya. Berarti kan 120 itu 10 kali 12 kira-kira gitu ya. Lebih ya? Oh, udah diperbesar berarti. Ini 150 meter ya. Kali aja 7 juta lantainya saja. Di surga itu tidak ada apa-apanya itu. Amin. Amin. Yang coba-coba membekali diri dengan emas 1 batang itu, 1 kilo itu, masuk kira-kira begitu. Bingung taruh di mana nih, kalau semuanya emas. Kan 1 kilo emas, wah coba-coba. Sayang ini emas 1 kilo, dibawa mungkin ya nanti. Taruh di pojokan. Semua emas, emas murni lagi. Alkitab kan emas murni kan? Tapi emas dari bumi tidak murni. Malaikat tegur, sampah taruh saya. Kira begitu. Bener ya? Amin. Amin. Itu yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Warisan kita di surga, bukan di bumi. Kalau sekarang terjadi pandemi, pikirkanlah perkara yang atas. Amin. Di mana Tuhan bertata. Urusan besok, bulan depan masih ada makanan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Yes. Urusan kita hari ini adalah menjadi saksi-saksinya. Amin. Menyaksikan bahwa ada juru selamat yang menolong kita sekarang. Sudah dikatakan sama kiri kanannya, sudah kamu kenal Yesus?
Sudahkah kamu kenal Allah yang menjadi manusia? Saya seringkali pada waktu berkenalan dengan beliau, saya tidak malu ragu. Saya tidak malu. Kalau sama orang sendiri tetangga kiri kanan kadang-kadang malu ngomong Yesus. Kalau sama bule, ini orang jauh, dia tidak tahu saya, betul ya? Sama ya? Wah, punya pengalaman sama. Saya pikir, do you know Jesus? Nenek saya dulu ke gereja. Jawaban pertama begitu. Jauh sekali. Orang bule itu kalau ditanya, kamu kenal Yesus? Dia tanya, nenek saya rajin ke gereja, sekarang juga masih rajin ke gereja. Dan kadang-kadang dia ajak saya ke gereja. Dan kalau saya mau supaya saya dikasih uang lebih, saya ikut nenek saya ke gereja. Pura-pura baik, pura-pura ke gereja. Itu orang Eropa begitu Pak. Orang Eropa sudah sampai sebegitunya dengan rumah Tuhan. Mereka sudah melupakan kekristenan. Eropa. Tapi di Amerika, puji Tuhan, masih ada 30% orang Amerika yang injili. Kalau tidak injili, dia liberal, dia sudah lupa gereja. Kalau dia pikirannya liberal, nah orang Eropa itu pikirannya liberal. Kemarin Dewan Gereja Dunia yang berpusat di Brussels bisa mengutuk Israel. Dalam hati saya berpikir ini bagaimana kurang ajar. Kok umat pilihan Tuhan bisa dikutuk? Dewan Gereja Dunia, WCC, World Churches Council, bisa mengutuk. Dan kemarin yang terakhir bukan hanya mengutuk, yang minta Uni Eropa untuk untuk menghukum Israel dengan perdagangan itu misalnya sanksi. Sanksi supaya Uni Eropa ini sanksi Israel, sanksi ekonomi, sanksi dan lain-lain. Dalam hati berpikir, apakah dia membaca Alkitab? Apakah dia percaya sama firman Tuhan? Sebab Israel itu adalah, walaupun sekarang dia bandel, negara tengkuk, dia tetap punyanya Israel, punyanya Tuhan, punyanya Tuhan. Kita harus berdoa, Pak Eko, saya berdoa untuk bangsa Israel. Amin. Amin. Karena Rasul Paulus bilang dari orang Yahudi datang keselamatan. Amin. Yes. Dan hari ini di antara Palestina, antara Arab dan Israel, bangsa Israel paling maju, ekonominya paling kaya, seperti yang dikatakan di Yeskiel 36, 37, 38. Aku akan memulihkan engkau. Amin. Aku akan memberkati engkau. Amin. Membuat engkau aman. Amin. Membuat engkau makmur. Haleluya. Hari ini secara mencatat Israel negara paling makmur Yes. di Timur Tengah. Tidak ada yang mengalahkan. Covid. Ya? Tidak ada Covid. Yang ada Covid di Gaza, Palestina ada Covid. Tapi di Israelnya tidak ada. Tidak ada Covid. Dan rumah-rumah di Israel saya siaran langsung dengan pendeta dari Israel. Tidak ada pagar. Luar biasa. Negara paling aman di dunia itu Israel ternyata. Rumah-rumah biasa dan tidak ada pagar. Rumah-rumah sudah begitu saja. Tidak ada pagarnya. Tidak perlu repot-repot bangun pagar yang mahal itu. Hah? Ya, tidak ada pagar. Saya lihat ada pagar rumah-rumah ya, kotak-kotak begitu aja, rumah-rumah langsung jalan begitu. Ini janji Tuhan digenapi, memberkati dengan keamanan dan kemakmuran. Katakan amin. Amin. Saya baru baca, lihat berita ini saya terkejut. Seperti Alkitab bilang bangsa bangkit melawan bangsa. Saya tidak pernah bayangkan Cina bisa memerangi India sekarang ini. Korea Utara bisa ngancam Korea Selatan. Dan Turki bisa mau menyerang, mau mengambil alih negara-negara Arab. Bisa tidak? Kok bisa? Ternyata memang kan kita sudah mengatakan. Ya. Turki itu sekarang negara nomor senjatanya mungkin sekarang kekuatan militernya nomor 4 di dunia. Berapa? 5 apa 6? Mungkin Pak Eko tahu. Gitu. Yang mencaplok Yunani. Jadi Yunani tahun lalu dibikin bangkrut. Itu Turki hebat nih. Turki itu bahasa Alkitabnya ada Mesek dan Togarma. Itu baca di Alkitab. Itu bahasa Turki.
Mesek dan Togarma, itu bangsa Turki itu kuat itu. Dan dia bersama-sama dengan Gog, raja negeri Magog, dia kuat ya. Dia bisa nanti ini sedikit tanahnya orang Yunani diambil karena Sultan Erdogan itu, dia menganggap dirinya sebagai sultan itu, mau membangkitkan lagi kekaisaran Turki Utsmani. Jadi Turki mau menguasai seluruh negara Arab. Di samping Turki, Iran, Iran penting. Iran juga berambisi untuk mencaplok semua negara Arab. Dia mau menguasai seluruh tanah suci yang ada di dalam kontrolnya dia. Jadi sekarang Iran ini setiap hari ngebom Arab Saudi. Melalui mana? Melalui Yaman. Setiap hari dikirim rudal itu. Dan Amerika melindungi Arab Saudi. Sampai saya kaget, kok bisa bangsa bangkit lawan bangsa, kerajaan bangkit lawan kerajaan. Di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, kenapa bangsa ini begitu jahat? Tetapi memang terjadi seperti yang Alkitab katakan. Kita tidak bisa menolak itu. Terjadi seperti yang Alkitab katakan. Amin. Sampai kapan terjadi itu? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Baru bangsa tidak lagi bangkit melawan bangsa. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus menjadi raja selama 1000 tahun di Yerusalem, itu tidak diperlukan lagi militer. Tidak diperlukan lagi. Karena di sana dikatakan tombak akan dirubah menjadi mata panjang. Ada ayatnya, amin. Cari sendiri, ini teka-teki silang, cari sendiri di mana ayatnya. Saya sendiri tidak hafal ya. Yoel ya. Itu pedang akan dirubah menjadi sabit. Kenapa? Raja damai memerintah di bumi. Jadi tidak ada kedamaian. Bersama siapa? Bersama kita. Raja di atas segala raja, memerintah bersama dengan kita. Jadi setelah kita diselamatkan, banyak-banyak memenangkan Injil, memenangkan jiwa. Kenapa? Itu kan menjadi mahkota kita. Amin. Seberapa banyak jiwa-jiwa yang dibawa, itulah nanti posisi kita di kerajaan surga. Ada ayatnya itu. Amin. Bukan tak ada ayatnya, ada itu. Semuanya ada. Apakah mahkotanya ini, mahkotanya ditentukan dari jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Sekarang bertanya pada gereja, saya, Anda gereja, apakah gereja menjadi saksi? Tuhan tidak pernah bertanya kepada gereja. Dan di Alkitab ayat kita yang tadi baca, Tuhan tidak menyuruh kita membangun rumah untuk Tuhan di bumi. No. Tuhan tidak suruh kita bangun gereja, gedung gereja megah-megah. Mana ada ayatnya? Tidak ada. Tetapi itulah yang dilakukan oleh gereja akhir zaman ini. Dan itu sudah diperingati oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 3. Kau pikir kau kaya? Kau pikir dirimu kaya bangun gereja megah-megah, ada emas berlian. Ternyata kau miskin, telanjang, hina. Ada ayatnya di mana? Gereja terakhir, gereja Laodikia. Mulai kapan itu terjadi? Mulai teologi kemakmuran meracuni gereja terjadi. Ikut Yesus kaya raya, siapa bilang? Ikut Yesus pasti sembuh, siapa bilang? Saya harus berani ngomong itu karena ini sesuai dengan kebenaran. Amin. Ikut Yesus itu pikul salib, katakan amin. Menyangkal diri, katakan amin. Amin. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Tuh baru yang benar, sejati. Dan itu dilakukan oleh gereja Smyrna, gereja Philadelphia, dan tidak dilakukan oleh gereja Laodikia. Sekarang ini gereja Laodikia, gereja berlomba-lomba bangun gedung yang sangat megah. Dia pikir itu untuk Tuhan Yesus. Salah. Tuhan Yesus akan tanya, apakah kau beri minum waktu aku haus? Apakah kau membesuk aku waktu aku di penjara? Tanya sekarang.
Siapa yang pernah pelayanan penjara? Waktu aku sakit di rumah sakit, kamu mana? Itu yang ditanya oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tanya seberapa besar dan megah gedung yang kau bangun di bumi. Salah besar. Itu yang dilakukan oleh gereja Laodikia, membangun kerajaan di bumi. Dan dia bilang, inilah gerejaku. Benar ya? Inilah gereja saya. Salah. Salah. Gereja itu didirikan oleh Tuhan dan ada ayatnya, bukan oleh manusia. Jangan satu manusia pun yang menyebutkan ini gereja saya. Saya yang berdoa, saya yang mengumpulkan dana, saya yang membangun. Dan Tuhan akan bilang, aku tidak kenal engkau. Amin. Amin. Gereja Laodikia, gereja yang suam-suam buku, gereja yang mengejar kemakmuran, gereja yang membangun gedung megah-megah, sementara kiri kanannya banyak gembel pengemis dan dia tutup mata. Itu gereja Laodikia. Bagaimana bisa pendeta bangun gedung megah-megah, tapi di Indonesia masih ada fakir miskin dan dia tutup mata? Dipikir fakir miskin itu yang ciptakan setan, yang ciptakan itu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menangis untuk itu. Lalu pendeta balik kiri untuk itu. Lalu gereja, lalu hamba-hamba Tuhan, lalu orang Kristen tutup mata. Oh, kamu memang bagianmu neraka, sedangkan bagian saya Tuhan Yesus. Saya akan pergi ke gedung yang megah, yang dibangun di Sentul, saudaraku. Di mana? Oh, di sekalian luar biasa kan? Puluhan miliar betul ya bangunannya. Lalu dia lihat kiri kanan orang Sunda yang masih miskin, masih gendong-gendong. Ada janda-janda pelantar, dia pakai kerudung. Lalu gereja dalam hatinya, kapok. Orang Kristen dalam hatinya bilang, rasain kamu miskin, aku kaya. Itukah gereja? Apakah Tuhan Yesus suruh begitu? Tuhan Yesus suruh, pada waktu aku haus di mana engkau? Tanya. Pada aku lapar, pada waktu aku telanjang di mana engkau bekerja? Saya bilang sering kali sama hamba Tuhan, jangan bangun gereja. Kalau bisa, bangunlah rumah sakit. Bangunlah, kalau punya dana, bangun sekolah. Biaya murah tapi kualitas nomor 1. Berani? Buatlah panti asuhan. Kalau tidak boleh di Bali, bangun di Sumba. Di Sumba masih banyak orang miskin yang untuk makan besok dia masih tidak bisa. Lalu kita orang Kristen di sini termasuk saya berlomba-lomba mau bangun gedung gereja yang cari sumbangan sana sini, dan lalu kita berkata dalam hati setelah sukses bangun gereja, aku kan kaya. Ada ayatnya. Mari kita lihat ayatnya supaya saya tidak ngelantur. Di Wahyu pasal 3. Ya, gereja terakhir, zaman gereja terakhir, Pak. Gereja Laodikia. Ada juga di bangsa 75. Ada nanti di sana. Tapi yang paling jelas di gereja Laodikia, Wahyu pasal 3 ayat 14. Sudah ketemu? Nah, inilah keadaan gereja terakhir, gereja akhir zaman. Gereja yang mengejar mujizat, gereja yang mengejar kekayaan, gereja yang mengejar talenta, karunia-karunia, tetapi tidak mengejar Tuhan Yesus. Katakan amin. Jangan ada amin keras. Aminnya lah, gereja yang sebenarnya adalah barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib, dan dia harus mengikut aku. Katakan amin. Amin. Luar biasa. Sudah ketemu, nanti baca dulu ya. Saya akan baca sepintas. Ini teguran. Karena ayat 17. Karena aku berkata aku kaya, betul enggak ya? Ya. Ini gereja sekarang ini mengatakan aku kaya, betul ya? Dan aku telah memperkayakan diriku. Ini gereja terakhir ini. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, betul ya? Ini pengakuan gereja terakhir akhir zaman. Aku kaya.
memperkaya lagi. Gedungku sudah banyak, tak tambahin AC. Kemudian bulan depan aku mau beli Alphard. Betul ya? Pendetanya begitu ya? Banyak pendeta begitu. Saya bersyukur bergabung dengan gereja ini. Pendetanya sederhana, tidak berlomba-lomba bangun rumah. Betul Pak Adam? Ya. Mengandalkan Tuhan 100%. Katakan amin. Amin. Bersyukurlah Kaisar punya orang tua pendeta yang sangat sederhana, yang hanya mengandalkan lutut bersama Tuhan. Amin. Amin. Tidak begini gereja yang memperkaya itu mengandalkan tangan, mengemis kesana sini, betul lah ya? Tapi mengandalkan lutut bersama Tuhan. Saya harap pagi hari ini ada perubahan mindset. Amin. Amin. Mengenai gereja, apa sih itu gereja? Gereja adalah kita, dan kita menanti kita dirubah oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Setelah kita dirubah, kita 7 tahun bersama tinggal di rumah Tuhan di surga, lalu kita akan turun bersama Tuhan menghakimi dunia ini. Katakan amin. Amin. 7 tahun pasti, karena kita persurat mengatakan 7 tahun itu masa kesusahan besar atau masa tribulasi. Kenapa kita 7 tahun di surga? Karena 7 tahun Tuhan akan menumpahkan murkanya di bumi ini. Oleh sebab itu kita check out. Amin. Amin. Kenapa terjadi murka Allah? Karena pada saat itu iblis kalah dan dia jatuh ke bumi dan dia ngamuk di bumi. Sekarang iblis di mana? Dia sekarang itu berusaha memerangi Allah di surga, di udara. Ada ayatnya. Terjadi peperangan sekarang ini. Peperangan sekarang ini ada memerangi takhta Tuhan. Iblis dan pengikut-pengikutnya mengambil alih Tuhan. Dan nanti peperangan itu akan dipindah ke bumi dan kita check out. Katakan amin. Amin. Kita check out dari bumi. Kenapa? Iblis akan beroperasi di sini. Itu luar biasanya Tuhan. Kita kekasih Tuhan. Saya pernah mengatakan kita ini duta besarnya Tuhan. Amin. Kalau terjadi perang negara dengan negara satu, yang pertama ditarik duta besar. Amin. Warga negaranya ditarik dulu. Amin. Amin. Nah, kita warga kerajaan surga. Kalau terjadi peperangan, kita akan ulang panggil duluan. Katakan amin. Amin. Luar biasa kan? Amin. Sekarang mengucap syukur setiap hari. Amin. Dihiburkan oleh firman Tuhan yang mengucap syukur. Beras masih ada untuk besok-besok, ditambah lagi oleh Tuhan. Amin. Dan itu gratis dari Tuhan. Amin. Kenapa beras gratis dari Tuhan? Ambil beras di sawah, bayar nggak sama Tuhan? Tidak bayar. Tuhan tumbuhkan begitu saja. Bener nggak itu? Bener apa itu? Yang kita bayar 15.000 rupiah itu apa? Itu ongkos petani jaga selama 3 bulan. Amin. Kemudian ongkos pengiriman dari Jawa menuju Bali. Karena pusat produksi Jawa di beras di Jawa ya Pak itu ya. Di Bali produksinya kurang, sangat kurang. Ada berapa hektar yang makan 4 juta orang, belum turis 7 juta, kurang. Oleh sebab itu perlu Banyuwangi, Tuhan suruh di sana dikembangkan berasnya. Perlu Jember, amin. Di Banyuwangi itu sawahnya luas kan, betul ya. Di Jember luas. Di Lumajang apalagi luas. Saya pernah bertugas sana, sawah di mana-mana. Dan itu yang dikirim oleh Tuhan ke Bali. Katakan amin. Amin. Andres dari mana ya? Jawa Tengah. Iya, tepatnya Kabupaten apa? Gerobokan. Dekat dengan Magelang ya. Itu wilayah-wilayah para kesatrianya Majapahit. Gerobokan, Magelang, Kebumen. Benar ya? Itu jiwa-jiwa kesatria. Saya nggak tahu kok di sana berkumpul jiwa-jiwa. Kesatria itu adalah patriot-patriot itu kan. Orang yang mau berkorban demi bangsa negara itu sumbernya di sana, betul ya? Sejarah ceritanya begitu. Memang pertaniannya gunung-gunung gitu Pak, wilayahnya Pak. Variasi. Variasi. Puji Tuhan. Setiap hari sekarang kita disuruh mengucap syukur. Kenapa? Arahkanlah pandangan kita kepada perkara-perkara yang dimana Tuhan ada. Amin. Jangan bingung dengan pandemi. Kita bingung dengan pandemi, bingung. Dokter Terawan Agus mengatakan bersukacitalah. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah ditanya oleh wartawan, kenapa harus gembira? Ya daripada susah.
Amin. Pandemi sudah terjadi, daripada susah lebih baik bergembira. Amin. Saya sudah selesai dengan share ini. Saya percaya kita akan mendapatkan penghiburan. Saya pertama hiburan dari Tuhan dan anak Tuhan yang ada di mana-mana. Hiburkan dari Tuhan. Tuhan akan menjemput kita. Amin. Siap-siap dijemput oleh Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pak Beri akan berdoa untuk firman Tuhan dan beri kekuatan kepada kita. Glory, haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Amin. Sungguh menyingkapkan rahasia ilahi bagi kami. Kami mengucap syukur kami dikuatkan. Amin. Tuhan, ketika Engkau datang kali yang kedua dan menjemput kami semua, biarlah kami didapatinya siap. Yes. Janji firman-Mu, Engkau akan memulihkan umat-Mu bangsa Israel. Terjadi Haleluya. pemulihan besar-besaran. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan kiranya Engkau memberkati bangsa Israel. Amin. Pemulihan terjadi, kegerakan Tuhan di mana-mana. Amin. Baik bangsa Israel yang ada di Israel dan di negara-negara yang lain. Tuhan pulihkan umat pilihan-Mu ini dan terjadi kegerakan Tuhan. Pemulihan segala sesuatu terjadi. Demikian umat Tuhan, anak Tuhan di mana-mana, biarlah menyiapkan hatinya untuk menyiapkan kedatangan Tuhan. Mereka sudah siap Amin. untuk diangkat bersama-sama. Yes. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau luar biasa. Hari ini ada berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semua kami, anak-anak Tuhan terjaga sempurna. Yes. Melalui firman-Mu kami dikuatkan. Ya. Melalui firman-Mu kami dihiburkan. Yes, Ada amin. pengharapan yang pasti bahwa Tuhan memberkati kami. Amin. Tuhan datang menjemput Yes. kami. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, memberkati Tuhan Hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Paulus bersama dengan Ibu, dengan anak-anak juga Tuhan berkati. Firman-Mu hari ini menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, pelayanannya. Tuhan berkati, pekerjaan Tuhan berkati. Kami mengucap syukur juga Tuhan berkati Pak Eko, melalui Pak Eko Tuhan. Ibadah sudah hampir 3 bulan di tempat ini. Kiranya juga Tuhan berkati Pak Eko, keluarga besar di tempat ini. Tuhan memberkati. Melalui tempat ini ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada di rumah juga Tuhan berkati. Amin. Yes. Mereka dikuatkan, mereka dihibur Haleluya. dan mengalami lawatan Tuhan. Hari ini setiap kami dihiburkan, ditolong oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Puji Tuhan luar biasa. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan kasih Kristus Mas Teja dan berdoa terus. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan buat kami. Kami rasakan bahwa Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, waktu yang terbaik Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Inilah bukti Tuhan, kasih kami kepadamu Tuhan. Melalui harta kami Tuhan, kami memberi yang terbaik buat Tuhan.
Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap hati dan tangan yang memberi. Berkati setiap persembahan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik. Amin. Baik saudaraku, kita akhiri ibadah kita. Semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kami, baik semua kami yang hadir di tempat ini, ataupun seluruh sidang jemaat, umat Tuhan yang ada di rumah, diberkati Tuhan. Yang telah mempersembahkan hidupnya, memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia untuk kas pembangunan, apapun persembahan mereka, baik secara langsung atau transfer. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan juga membuat aman, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Allah yang Maha Kudus, Allah yang telah berfirman, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Ya Allahku, kiranya curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, kasih dan perlindungan Tuhan sempurna. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus,
pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah selesai. Sampai hari ini Tuhan senantiasa menyertai kami. Amin. Dan kami yakin percaya Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yes. Amin. Yang berjanji memelihara kami, menjaga kami, memberkati kami. Yes. Dan pada saat ini Ibu Yusni berulang tahun. Kami yakin percaya dia secara pribadi diberkati. Amin. Kami yakin dan percaya keluarganya dijaga oleh Tuhan. Amin. Keluarga besarnya semuanya diselamatkan oleh darah Yesus. Semua ditebus dan mendapatkan hidup yang kekal di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini yang boleh melayani kami yakin dan percaya semakin hari semakin diurapi penuh pengurapan Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja. Berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Jauh-jauh.